Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi istafa li mahabbatihi al-akhyar. Fasarrafa qulubahum ila ta'atihi wa mardatihi ana al-laili wa atrafan nahar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah muqallibul qulubi wal absar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa al-mukhtar. Sallallahu alaihi wa ala alihi at-tayyibin al-athhar wa ala jami'i ashabihi al-akhyar wa man sara ala nahjihim ma adlama al-lailu wa adha'a an-nahar. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun al-kiram ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Laqad ja'akum telah datang kepada kalian 1500 tahun yang lalu rasulun seorang rasul min anfusikum dari jenis kalian. Rasul yang datang 1500 tahun yang lalu adalah bangsa manusia, bukan bangsa malaikat. Itu sebabnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam struktur tubuhnya sama dengan kita, memiliki hidung, memiliki hati, memiliki paru-paru, memiliki jantung. Itu sebabnya sebagaimana kita, Rasulullah juga makan, Rasulullah juga minum, Rasulullah juga tidur, Nabi menikah, Nabi juga sakit. Dari struktur fisik jasmaninya tidak ada perbedaan antara kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebagian riwayat menyatakan bahwa laqad ja'akum rasulun bukan min anfusikum, tapi laqad ja'akum rasulun min anfasikum. Rasul yang datang kepada kalian 1500 tahun yang lalu itu adalah yang terbaik di antara kalian. Rasulullah bersabda, "Kharajtu min nikahin walam akhruj min sifahin." Aku keluar dari proses pernikahan, bukan lahir dari sebuah proses perzinahan. Itu sebabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dipilihkan oleh Allah dari asal usul orang tua dengan nasab yang tinggi. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf, terus sampai kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Itu sebabnya dari sudut keturunan, Rasulullah mengungguli dari kita sebagai umat manusia karena dipilihkan dari asal usul orang tua dengan nasab yang tinggi. Tapi Rasulullah unggul bukan hanya dari sudut nasabnya, karena Allah menegaskan di dalam Al-Quran, "Innaka la'ala khuluqin azim." Sesungguhnya engkau Muhammad memiliki budi pekerti yang luhur. Makanya sebagian ulama menyatakan faqan nabiyyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wala karami. Nabi mengungguli seluruh para nabi fi khalqin di dalam keterciptaannya, fisik jasmaninya, karena kegantengan Nabi Yusuf itu tidak sebanding dengan kegantengan yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bukan itu yang ditonjolkan baginda Nabi, tapi wa fi khuluqin, dan di dalam akhlak, budi pekertinya. Laqad ja'akum rasulun min anfasikum.
Nabi yang datang diutus kepada kita itu adalah yang terbaik di antara umat manusia. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala bersabda, berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak aku utus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat terhadap seluruh alam semesta ini. Jadi yang rahmatan lil alamin itu adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Allah berfirman di dalam Quran, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakan, dengan keutamaan yang diberikan oleh Allah, dengan rahmat yang diturunkan oleh Allah, yaitu kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fabidzalika falyafrahu, dengan rahmat kelahiran baginda Nabi, hendaklah kalian berbahagia, bersukacita, karena telah lahir kepada kita seorang Rasul, seorang Nabi yang akan menuntun kita kepada jalan kebenaran. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Rasul terbaik yang hadir kepada diri kita ini adalah azizun 'alaihi ma 'anittum. Penderitaan umatnya dipikul sebagai penderitaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya Nabi pernah bersabda, "Man mata, barang siapa mati, walahu malun, yang mati itu meninggalkan harta benda, fali warasatih, maka harta benda itu adalah milik ahli warisnya. Tapi waman mata, barang siapa mati, wa alaihi dainun, yang mati itu punya hutang, fa alayya qada'uhu, maka kata Nabi, aku yang akan membayar hutangnya. Azizun alaihi ma'anittum, penderitaan umatnya dipikul sebagai penderitaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harisun alaikum, Nabi menginginkan kita umat Islam untuk berada pada jalan keselamatan, pada jalur kemaslahatan, pada rahmah kebijaksanaan. Bukan hanya keselamatan di dunia, tapi juga keselamatan di akhirat. Tidak ada hukum di dalam Al-Quranul Karim yang dijelaskan oleh baginda Nabi membuat umat Islam di dalam kesesatan, membuat umat Islam di dalam penderitaan. Izzuddin Ibnu Abdissalam di dalam kitab Asy-Syajarahnya, Syajaratul Ma'arif, menyatakan, wa min lutfir rahman annahu lam ya'mur illa bima fihi maslahatun fid daraini au fi ahadihima. Tidak ada ketentuan hukum di dalam Al-Quran. Allah menyuruh melakukan sesuatu, kecuali di dalam sesuatu itu ada kemaslahatan baik di dunia ataupun di akhirat. Jika tidak ada kemaslahatan di dunia, maka sekurang-kurangnya fi ahadihima, kemaslahatan di akhirat. Walam yanha illa fihi mafsadatun fihima au fi ahadihima. Jika Allah melarang sesuatu, mengharamkan sesuatu, pasti di dalam sesuatu itu ada kemafsadatan. Kemafsadatan di dunia dan di akhirat. Jika tidak ada kemafsadatan di dunia, pasti akan menjadi kemafsadatan di akhirat. Harisun alaikum. Rasulullah menginginkan kita berada pada jalan kemaslahatan, jalan keselamatan. Bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah adalah Rasul yang sangat menyayangi umatnya, menyayangi orang-orang yang beriman. Itu sebabnya ketika Rasulullah dilempari batu ketika berdakwah ke Taif, malaikat menawarkan diri untuk menghancurkan seluruh penduduk Taif itu. Tapi Rasulullah menolaknya, karena kata Nabi, saya masih berharap min aslabihim, dari tulang punggung mereka akan lahir anak keturunan man ya'budullah wahda, orang-orang yang menyembah Allah dan mentaati Rasulnya.
Maka nanti dari Taif dan sekitarnya lahirlah sahabat-sahabat besar seperti Abu Hurairah yang banyak meriwayatkan hadis dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bukan orang yang suka mencaci maki. Karena kata baginda Nabi, inni lam ub'ats la'anan. Saya diutus bukan untuk melaknat, tapi aku diutus sebagai rahmatan, sebagai rahmah buat seluruh makhluk hidup yang ada di permukaan bumi ini. Meneladani baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan perkara mudah, karena Nabi adalah la'ala khuluqin azim, memiliki akhlak budi pekerti yang mulia, yang di atas rata-rata. Karena itu mungkin kita akan sanggup untuk meneladani baginda Nabi hanya 1/8 yang dimiliki oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana akhlak Nabi sebagai seorang pemimpin, akhlak Nabi sebagai seorang kepala rumah tangga, akhlak Nabi sebagai pemimpin agama, akhlak Nabi sebagai anggota masyarakat, akhlak Nabi sebagai seorang anak, akhlak Nabi sebagai seorang cucu, itu semua seluruhnya akan menjadi inspirasi keteladanan bagi kita umat Islam yang hidup 1.500 tahun setelah lahirnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi khalaqa khalqahu atwara wa sarrafuhum fi atwari takhliqi kaifa syaa izzatan wa iqtidara. Asyhadu an la ilaha illallah arsala ar-rusula ilal mukallafina i'dzaran minhu wa indhara. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ursila bil huda wa dinil haqqi basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun al-kiram ittaqullah mastata'tum wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddatil muttaqin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullah azza wa jallu akbar. Aqimus shalah.